Beberapa tahun yang lalu, saya sedang berada di pesawat. Waktu itu saya sedang baca Alkitab saya. Saya punya jadwal pembacaan Alkitab harian yang menolong saya untuk membaca seluruh Alkitab 2 kali dalam setahun. Dan bacaan saya hari itu dari Keluaran pasal 33. Saya sudah berulang kali membaca perikop ini, berulang-ulang kali. Tetapi hari itu saya seperti pertama kali membacanya. Dan saat itulah Musa berkata kepada Tuhan, "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku." Dan entah mengapa, ayat tersebut mengguncang saya. Saya bilang pada diri saya, jika Tuhan berkata dia memberiku kasih karunia, maka aku bisa minta apapun yang aku mau. Kira-kira apa yang saya minta? Apakah saya akan minta, beritahukanlah jalanmu? Saya rasa saya akan berkata, Tuhan, jika aku benar-benar mendapat kasih karunia di hadapanmu dan bisa mendapat apapun, aku mau urapan ganda, mungkin saya akan berkata seperti itu. Waktu Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang ingin aku perbuat untukmu? Dan Salomo menjawab, aku mau hikmat, Tuhan menyukai itu. Saya berkata kepada teman-teman saya, jika Tuhan mendatangi kamu dan bertanya apa yang kamu inginkan, lalu apa yang akan kamu katakan? Saya pernah bertanya kepada pelayan di restoran, saya tidak tahu kenapa saya tanyakan ini, tetapi saya ingin doakan dia. Saya tanya, kalau kamu bisa meminta pada Tuhan, apa yang kamu mau minta? Lalu dia jawab, ingin menang lotre. Saya rasa ada orang-orang yang mau hal seperti itu. Intinya adalah, saya sedang membaca tentang Musa. Dan Tuhan berkata, Musa, aku berkenan padamu. Jadi sekarang Musa bisa meminta apapun. Apapun. Lalu kira-kira apa yang Musa minta? Dia berkata, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jika Anda bergabung dengan kami untuk pertama kali, saya membuat seri khotbah dengan tema umum keluar zona nyaman Anda. Seringnya di luar zona nyaman Anda lah, Anda akan mengetahui jalan-jalan Tuhan. Jadi Musa bertanya tentang jalan-jalan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin terbesar dalam sejarah manusia. Dia adalah nabi terbesar di Perjanjian Lama. Dan jika Anda ingin tahu apa yang membuat Musa besar, Musa bisa minta pada Tuhan, aku mau berurusan dengan musuh-musuhku. Aku mau engkau selesaikan masalah ini. Ini menunjukkan hati Musa. Hal itu membuat saya merasa sangat malu. Karena saya tidak pernah minta hal seperti itu. Pelajaran buat saya, dia berkata, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Saat Tuhan menaruh tangannya atas seseorang, karena dia punya rencana atas Anda, dia ingin Anda mengetahui jalan-jalannya. Anda mungkin tidak suka dengan jalannya, tapi dia satu-satunya Tuhan. Kenalilah jalan-jalannya. Dan saya pastikan jika Anda tidak mendahuluinya, tidak marah, atau mengancam dengan berkata, aku tidak suka Tuhan yang begitu, tapi jika Anda menunggu, saya jamin ini, saya sudah menunggu lama sekali untuk mengatakan ini. Harinya akan datang, di mana Anda memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu sebagaimana adanya Engkau. Aku tidak akan mengubah apapun darimu, bahkan jika aku bisa. Mungkin Anda tidak setuju dengan hal itu. Saya tidak minta Anda untuk setuju dengan saya. Apa yang saya katakan adalah, jika Anda pelankan suara Anda, tidak terburu-buru, dan tunggu. Karena tahukah Anda, Tuhan ingin hubungan yang dekat dengan Anda. Dia ingin Anda mengetahui jalan-jalannya. Saya bisa katakan ini sekarang, ini adalah penemuan terbesar yang bisa dibayangkan di planet ini. Mari kita bahas tentang hamba Tuhan yang hebat lainnya dari Perjanjian Lama. Tuhan bicara kepada Abraham waktu Tuhan berkata kepada Abraham supaya dia meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah Kanaan. Dikatakan bahwa
Tuhan tidak memberi warisan apapun di sana, bahkan lahan atau tempat tinggal. Mari kita berhenti sebentar, saya ingin bahas tentang ini. Bayangkan, jika Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberimu tanah Kanaan," dan lalu dia tinggalkan negerinya, dan dia pergi menuju tanah Kanaan. Saya tidak tahu apakah ada perbatasan negara di mana dia bisa tahu harus berjalan kemana. Tidak ada musik pengiring. Tidak ada baliho yang menulis, "Selamat datang di tanah Kanaan, Abraham. Selamat datang di tanah masa depan umat Allah." Tahukah Anda apa yang disampaikan di kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5? Waktu Stefanus bicara di depan mahkamah agama, di ayat itu dia mengacu kepada Abraham yang dijanjikan warisan di tanah Kanaan, dan sebenarnya tertulis Tuhan tidak memberi warisan apapun di sana, bahkan tanah warisan untuk tinggal. Jadi, Abraham pasti merasa dikhianati. Tapi saya gunakan kalimat ini, menerobos penghalang pengkhianatan. Anda tahu, menerobos hambatan suara adalah sebuah kesuksesan besar untuk pencapaian penerbangan di abad 20. Saat mereka bisa membuat pesawat untuk terbang lebih cepat daripada kecepatan suara, itu menembus penghalang suara. Saya harus katakan kepada Anda, itu adalah aksi yang menakjubkan. Tapi Tuhan mengundang Anda untuk melakukan hal yang lebih daripada menerobos penghalang suara, yang lebih menakjubkan. Anda tidak perlu jadi seorang ilmuwan untuk melakukannya. Anda tidak perlu jadi jenius untuk melakukannya. Anda tidak perlu punya koneksi untuk melakukannya. Dia bisa memakai Anda. Anda mungkin merasa yang paling tidak berguna di planet ini, dan kalau begitu, Anda adalah orang yang tepat yang Tuhan ingin ajak. Dia ingin tunjukkan bahwa dia punya rencana untuk Anda. Tuhan memperlakukan Anda dengan penghormatan tertinggi saat dia menyembunyikan wajahnya untuk melihat respon Anda. Seperti yang saya sampaikan, dia seperti jual mahal. Karena ingin melihat Anda seperti apa, dia ingin melihat seberapa besar Anda menginginkan dirinya. Saat Anda merasa dikhianati, daripada Anda mengacungkan tinju ke Tuhan dan berkata, "Anda keluar dari sini, aku tak mau berurusan denganmu." Tapi kalau Anda mau melakukannya, seperti yang saya bilang, pelankan suara Anda. Tunggu. Anda tidak tahu rasa sukacita yang ada saat Anda menerobos penghalang pengkhianatan itu. Ambil contoh yaitu Abraham. Waktu Tuhan menyuruhnya untuk mengorbankan putranya Ishak. Sekali lagi, Abraham pasti merasa dikhianati. Atau ambil contoh yang lain lagi yaitu Yusuf. Waktu dia berada di negeri yang asing baginya, bekerja untuk Potifar di Mesir. Lalu istri Potifar, dia mulai menggoda Yusuf. Dan dia mulai tergoda. Kita tahu itu. Itulah sebabnya dia menolak dan lari. Itu sangat tidak mudah baginya. Dan istri Potifar terus meminta kepada Yusuf, "Tidurlah denganku, mari tidur bersamaku." Tahukah Anda, Yusuf menolak untuk tidur dengan dia. Lalu dia mengadu ke suaminya waktu dia pulang, bahwa Yusuf mencoba untuk memperkosanya. Bayangkan itu. Dia berbohong. Dia menuduh Yusuf karena mencoba memperkosanya. Dan selanjutnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Dan tentunya dia merasa dikhianati oleh Tuhan setelah semua hal baik yang dia lakukan. Semua hal baik. Dia dihukum. Anda bisa bayangkan sekarang Yusuf di penjara bawah tanah. Maka dia berkata, "Tuhan, aku berada di negara asing. Aku tidak kenal siapapun. Aku bisa saja tidur dengan istri orang lain tanpa sepengetahuan suaminya. Tidak ada orang di Kanaan yang akan tahu. Ini bisa jadi kesempatan bagus. Sungguh Tuhan, aku bisa melakukannya kalau aku mau. Tuhan, aku tidak tidur dengan wanita itu. Aku melakukan yang benar. Sekarang aku sedang di dalam penjara. Di penjara bawah tanah." Saya bisa membayangkan Yusuf berkata, "Terima kasih banyak." Tahukah Anda, waktu Tuhan memperlakukan salah satu hambanya demikian,
Apakah itu sebuah pujian? Apakah itu sebuah pujian? Itu karena Tuhan punya rencana istimewa. Dan waktu Tuhan seperti jual mahal, atau waktu Anda merasa dikhianati, daripada Anda kecil hati dan juga marah, Anda harus lihat bahwa Tuhan memperhatikan Anda. Dia menaruh tangannya di bahu Anda dan dia berkata, "Aku punya rencana besar untukmu." Kita bicara tentang Musa lagi. Dia tinggalkan istana Fir'aun. Dia berharap saudara-saudara Ibraninya berkata, "Wah, terima kasih sudah datang dan menyelamatkan kami." Sebaliknya, mereka menuduh dia sebagai pembunuh dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh kami juga?" Musa pasti merasa dikhianati. Anda lihat ada banyak contoh. Di Ibrani pasal 11 misalnya, Anda melihat gambaran dan orang-orang hebat di perjanjian lama. Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Samuel. Saya akan ceritakan masing-masing dari mereka dari perjanjian lama yang digambarkan di Ibrani 11. Kesamaan mereka semua, mereka harus menerobos penghalang pengkhianatan. Seperti kutipan Martin Luther, dia katakan, "Kamu pasti mengenal Tuhan sebagai musuh sebelum mengenalnya sebagai teman." Jika Tuhan punya rencana besar untuk Anda, dia akan menguji Anda. Dia ingin mencari tahu seperti apa Anda. Anda perlu melihat sendiri seperti apa diri Anda. Waktu Anda lulus ujian itu, entah dia mengkhianati Anda atau sedikit saja, sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh. Begitulah Tuhan kita. Jika Anda melewati ujian itu, Anda akan mengalami seperti waktu Yusuf menolak istri Potifar. Dia tidak merasakan apa-apa. Biasa saja. Tetapi di surga, para malaikat berkata yes. Yusuf mungkin tidak tahu, tapi dia sudah mendapatkan penghargaan. Mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri Mesir di masa depan. Jika Anda merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya, dan hal itu membuat Anda kecil hati, bahkan dikhianati, jika Anda merasa begitu, saya berjanji, saya janji, saya tetap melayani integritas saya, keyakinan saya. Jika Anda tidak menyerah, jika Anda tidak menyerah, tetapi bertahan di posisi Anda dengan mata tertuju pada Yesus, dan tidak menyerah kepada godaan, tidak juga menyerah kepada cinta uang atau seks atau kesenangan instan apapun. Tetaplah menunggu, tunggu. Ketika Anda menerobos penghalang pengkhianatan, Anda akan menemukan bahwa di sisi lain ada sukacita yang tidak terkira, dan Tuhan punya rencana istimewa untuk Anda. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati pria dan wanita. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang menantikan Dia. Waktu Anda berpikir untuk menerobos penghalang pengkhianatan, izinkan saya mengingatkan Anda tentang bagaimana rasanya pengkhianatan terbesar. Itu waktu Yesus berseru di kayu salib, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia pasti merasa dikhianati. Dia pasti merasa dikhianati. Lihat, pada saat itu, pada saat Yesus berseru seperti itu di kayu salib, semua dosa kita ditanggung oleh Yesus. Itu adalah momen di mana Tuhan melalui Yesus memperdamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Yesaya sudah melihat itu ratusan tahun yang lalu. Yesus disalibkan. Tuhan telah menaruh semua kesalahan kita atas dirinya sendiri.
2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu terjadi waktu Yesus disalibkan dan Dia menghancurkan penghalang pengkhianatan. Dia tidak menyerah. Jadi orang-orang ini di Ibrani 11 yang saya sebutkan, mereka menerobos penghalang pengkhianatan. Kita juga bisa. Anda juga bisa. Itu bisa terjadi karena tidak pernah menyerah. Saya teringat dengan kata-kata terkenal, kutipan terkenal Winston Churchill di Perang Dunia Kedua saat Jerman mengirim bom ke London. Itu terjadi malam demi malam, bulan demi bulan, berbulan-bulan. Lalu Churchill berkata di radio dan berkata, kami tidak akan menyerah. Dan Inggris, Churchill, diberi penghargaan. Saya berkata kepada Anda, Tuhan punya rencana besar untuk Anda. Anda mungkin berada di kurun waktu ujian terbesar dalam hidup Anda. Saya tidak akan terkejut jika saya bicara dengan seseorang sekarang, saat saya bilang, kamu berada di tengah ujian terbesar yang pernah kamu alami. Dilema, kebingungan, tampak tidak masuk akal, sulit sekali. Jangan menyerah. Bagi mereka yang menembus batas pengkhianatan, Tuhan punya rencana besar atas mereka. Baiklah, salah satu tujuan dari pembahasan dan seri ini adalah untuk menunjukkan beberapa jalan Tuhan yang saya kira sudah kita abaikan. Sayangnya jalan Tuhan sering diabaikan. Jadi, kita belajar tentang jalan-jalan Tuhan dengan membangun keintiman dengan Dia. Dengan menghabiskan waktu bersama Dia. Anda lihat, ada dua hal yang Tuhan ingin kita tahu. Dia ingin kita tahu firman-Nya. Dia ingin kita tahu jalan-jalannya. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan jika Anda mau mengetahuinya, inilah cara untuk menyenangkan Dia. Bahkan Tuhan berkata melalui Daud, sebab kau buat namamu melebihi segala sesuatu. Tuhan ingin Anda tahu firman-Nya, tapi Dia juga ingin Anda tahu jalan-jalannya. Bagaimana cara Anda mengenal seseorang? Dengan menghabiskan waktu dengan mereka. Anda menunjukkan penghargaan Anda kepada orang lain dengan seberapa banyak waktu yang Anda berikan. Dan tahukah Anda, anak-anak mengeja cinta dengan WAKTU. Bagaimana kalau Tuhan mengeja cinta dengan WAKTU? Bisakah saya bertanya? Berapa sering Anda berdoa? Berapa banyak waktu yang Anda punya untuk Tuhan? Tidak ada doa di surga. Saya beritahu Anda, doa adalah pujian, benar? Di surga. Tidak perlu lagi meminta apapun pada Tuhan saat Anda di surga. Sekarang waktunya. Cara Anda mengetahui jalan-jalannya adalah dengan menghabiskan waktu bersama Dia. Istri saya, Louis, mengenal jalan saya. Saya mengenal jalan dia. Kebiasaannya, kesukaannya, respon yang bisa ditebak. Tuhan rindu kepada orang-orang yang mengenal Dia dengan baik. Mereka yang mengenal jalan-jalannya. Ya, Anda mungkin saja tidak suka sisi lain dari Tuhan. Yang saya bahas saat Tuhan jual mahal, mungkin Anda tidak suka itu. Tapi itu adalah salah satu cara Dia berkomunikasi. Anda bisa menganggap hal itu janggal. Anda bisa menganggap itu adalah keanehan Tuhan. Anda bisa menyebutnya sebagai sisi kepribadian Tuhan yang aneh. Apapun sebutan Anda, tapi saya mau katakan bahwa begitulah Tuhan. Itu bagian dari jalannya. Dia berlaku jual mahal. Jadi, jika Tuhan mengabulkan semua permintaan problematika kita, Dia berlaku terlalu baik. Dia bisa melakukannya. Tapi saya sudah lama dicengkram.
oleh ayat dalam terjemahan versi resmi Mazmur 106 ayat 15 demikian. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Pikirkanlah, dia mengabulkan permintaan mereka, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mungkin Anda marah karena Tuhan tidak kasih apa yang Anda mau. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah memberi yang Anda mau, tapi mendatangkan penyakit bagi jiwa Anda. Terkadang Tuhan memberi kita yang selalu kita tuntut walaupun dia sudah peringatkan. Itu bukan yang terbaik untukmu. Ini bukan yang terbaik untukmu. Sama seperti bangsa Israel yang memaksa untuk punya raja seperti bangsa lain. Kata Tuhan, ini bukan yang kamu butuhkan, ini tidak benar. Samuel berkata, dengarkan aku. Hai semuanya, aku memberitahumu sekarang, kamu tidak perlu ini. Tapi Tuhan akhirnya berkata kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dia berkata pada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Hal terburuk bisa saja terjadi, tapi Tuhan tetap kabulkan. Anda ingin Tuhan menjadi Tuhan yang baik, bukan? Baiklah, Tuhan yang baik ya. Anda tidak mau Tuhan seperti itu, kasih semua yang Anda minta. Anda tidak akan menghargainya, Anda tidak akan hormat padanya. Tuhan yang baik. Tuhan di Alkitab tahu apa yang terbaik bagi kita. Baiklah, jadi Yakobus mendorong kita apa yang dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya suka itu. Lalu di ayat selanjutnya dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, saya sangat tidak suka dengan itu, tetapi saya penasaran sejauh mana Tuhan menerapkan hal ini kepada saya selama ini. Tuhan hanya mau yang terbaik bagi kita. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dari perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, tidak ada hal baik yang Dia tahan dari orang-orang benar. Jadi apakah Tuhan bersikap baik saat Dia berikan apa yang kita mau? Ya, tampaknya begitu untuk sesaat, tapi tidak untuk waktu lama. Tuhan mencari orang-orang yang ingin tahu jalannya, yang ingin tahu isi hatinya, mengenal firman-Nya dengan sangat baik, bahwa orang-orang ini akan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Lagi pula Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu padanya menurut kehendak-Nya. Jika kita meminta sesuatu kehendak-Nya, Dia mendengar kita. Anda tahu, saya khawatir, maafkan saya, tapi saya khawatir akan kerohanian. Orang-orang yang tulus, yang banyak tertarik pada kutipan, kata pengetahuan, kata rima, kata nubuatan. Anda tahu, mereka lebih suka dapat itu daripada tahu Alkitab dari awal sampai akhir. Seperti yang saya katakan, Tuhan mendengar doa mereka yang berdoa menurut kehendak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Bahkan kalau mereka tidak selalu tahu, tapi berdoa sesuai kehendak-Nya. Rasul Paulus mengakuinya bahwa dia tidak selalu tahu kehendak Tuhan. Tapi dia berkata, aku berdoa di dalam roh. Dengan keluhan yang tak terucapkan, Tuhan, kehendak Tuhan, dia berserah. Karena Roh Kudus bersyafaat dalam dirinya selama doa syafaat. Saat kita tidak tahu yang mau kita doakan, Roh Kudus akan berdoa bagi Anda. Sesuai dengan kehendak-Nya, bersyukurlah untuk itu. Jadi, kita harus memegang kehendak-Nya atas kita. Dimanapun kita berada, setiap kali kita berdoa, karena itu yang terbaik bagi kita. Saya tidak akan pernah menyesal
bahwa Tuhan menunda, tidak memberi yang kita inginkan. Jadi menurut saya Anda bisa tahu sekarang kalau Tuhan itu baik, bukan karena Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda mau dari Dia. Karena kita akan menemukan waktu yang menentukan bahwa yang terlihat baik pada awalnya adalah terbaik bagi kita untuk jangka panjang. Harga dari kebaikan seperti itu menjadi terlalu besar untuk ditanggung. Iya, Tuhan memenuhi zona nyaman kita untuk sesaat. Waktu kita berpikir Dia sangat baik kepada kita. Tetapi itu hanyalah masalah waktu. Bahwa kebenaran yang melegakan dari sikapnya yang jual mahal akan diungkapkan. Masalahnya adalah kita terburu-buru berasumsi bahwa Tuhan itu baik kepada kita, menjawab doa-doa kita, dan berbelas kasih akan kelemahan kita, saat kebenarannya adalah Dia bisa saja meninggalkan kita waktu kita tidak panas atau dingin, tetapi suam-suam kuku. Pada akhirnya kita akan disembur keluar dari mulut Tuhan. Kita tidak mau itu. Hal yang sama saat kita berlaku keras kepala kepada Roh Kudus, seperti yang digambarkan di Ibrani pasal 6, mereka tidak lagi mendengar suara Tuhan. Iya, saatnya akan tiba. Anda akan bersyukur sekali bahwa Tuhan tidak memberi semua yang Anda minta. Saya berani memakai istilah baik bagi orang lain. Baik itu untuk sesaat. Orang tua mungkin dianggap baik karena mereka punya sedikit aturan dalam mengasuh dan sangat sedikit disiplin, atau memenuhi keinginan anak-anak mereka sampai dewasa, tetapi biayanya, tidak terhitung. Saya selalu merasa kesal kepada orang tua saya karena mereka pergi ke gereja setiap kali pintu dibuka, bahkan di Rabu sore. Saya harus berhenti bermain basket. Ketika anak-anak tetangga kembali dan meminta Kentucky, dia harus bermain di halaman belakang rumahku. Lapangan basket yang dibuat ayah saya untuk saya. Ya, saya berada di aula gereja dan berkata, "Ayah, kenapa ayah tidak bisa bersikap baik seperti orang tua Richard? Atau orang tua anak-anak tetangga kita, mereka baik." Anda mungkin ingin tahu bahwa hampir semua teman lama saya yang memiliki orang tua yang baik, banyak sekali dari mereka yang mati muda atau berakhir memalukan atau gagal dalam hidupnya. Puji Tuhan bahwa orang tua sempurna kita Bapa Surgawi memberikan firman-Nya, Alkitab, peta perjalanan kita untuk jadi seperti yang Dia inginkan, sebagaimana Dia mau gerejanya memuliakan Dia dan menginginkan anak-anaknya mengatur hidup mereka sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tanamkanlah firman ini dengan Roh Kudus-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin.